Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Sampai kepada ucapan dari musannif, Maulidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini lisnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awal. Dilahirkan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal ala ashhuril aqwali. Ini menurut pendapat yang paling banyak. Jadi menurut pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling populer itu Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12 Rabiul hari Senin. Karena ada juga ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahirnya bukan tanggal 12, tanggal 9. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad lahirnya tanggal 8 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Jadi ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, tapi yang paling banyak ulama sirah itu mengatakan Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang paling banyak. Makanya kalau ente mau ngadain maulid tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan ulama Nabi Muhammad lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Kalau ente mau ngadain maulid tanggal 9 Rabiul Awal, ada juga ulama yang mengatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau ente mau ngadain maulid tanggal 8 Rabiul Awal, ada juga ulama yang mengatakan. Tapi yang paling populer, yang paling banyak tanggal 12. Ya, Bang Slamet ya. Jadi kalau mau ngadain maulid tanggal 9 nggak apa-apa. 9 Rabiul Awal, karena ada juga ulama yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal nggak apa-apa. Tanggal 2 Rabiul Awal juga enggak apa-apa. Karena ada ulama yang menyatakan. Tapi yang paling populer tanggal 12 Rabiul
12 Rabiul Awal. Itu sepakat ulama. Lebih banyak, bukan sepakat. Lebih banyak ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kadang kita udah tahu ilmunya. Itu Maulid tanggal berapa? Tanggal 2 Rabiul Awal kan? Apa udah. Karena ada ulama yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Si Anu ngadain Maulid tanggal 9 Rabiul Awal. Nggak apa-apa. Misalnya. Atau tanggal 8 Rabiul Awal. Nggak apa-apa. Nah, tapi sepakatnya ulama itu tanggal 12 Rabiul Awal. Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan diriwayatkan atau diinfokan dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua. Beliau berkata, sahabat Abdullah bin Abbas, ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fili. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Karena sebabnya 50 hari kira-kira sebelum Nabi Muhammad lahir, itu pasukan Abroha nyerang Ka'bah. Dan nyerangnya itu di bagian terdepan mereka membawa gajah yang besar-besar tuh. Jadi ceritanya nih, si Abroha ini dia seorang besar dah di daerah Yaman, Son'a. Dia bikin kanisah, dia bikin gereja, yang mana gerejanya dia bangun itu muter lingkaran. Tujuan si Abroha ini, dia bangun kanisah biar orang-orang Arab hajinya pindah. Jadi nanti hajinya kagak ke Mekah, kagak ke Ka'bah, tapi hajinya ke Yaman. Kan nanti ada tujuan politik juga di situ. Ada tujuan bisnis juga, masalah ekonomi di situ. Lah orang Arab nggak ada yang setuju. Orang Arab merasa terhina. Nah, masa Ka'bah yang biasa kita haji ke Ka'bah kok disuruh ke Yaman, ke Son'a, ke kanisah yang dibangun Abroha. Akhirnya ada salah seorang Arab, dia marah, kesel, dia datang ke kanisahnya si Abroha itu. Nah, kemudian dia malam-malam ngumpet buang hajat tuh di kanisahnya itu. Dia buang hajat, tujuannya apa ya? Tujuannya ingin menghinakan bangunan si Abroha. Akhirnya si Abroha marah. Kata Abroha, siapa ini yang menghinakan tempat suci yang saya bangun? Dicari-cari, dia pakai intel, katanya itu orang Arab dari Mekah. Akhirnya bersumpah itu si Abroha. Kata Abroha, saya bersumpah akan menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Dia bikin pasukan yang besar, dia adakan perjalanan yang jauh dari Son'a Yaman. Dia bawa tuh pasukan-pasukannya, di antaranya ada gajah yang gede-gede, dia bawa. Ketika udah nyampe deket mau ke Mekah, ini gajah tahu
Karena ini kita ngelawan bukan ngelawan manusia, kita ngelawan Tuhan ini. Si gajah udah suruh maju, tetap nggak mau. Akhirnya dipaksa-paksa, nah, sampailah turun, sampailah terjadi sebagaimana yang diceritakan di surat Al-Fil itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka di ashabil fil, sampai ceritanya akhirnya datang burung ababil, dilempar semuanya dengan batu. Akhirnya itu gajah-gajah yang besar, dia meleleh tuh gajah itu seperti apa namanya, daun yang dimakan oleh ulat, meleleh itu gajah. Akhirnya kemudian si Abrohah ketakutan lari, dia sakit di jalan, mati lah, belum nyampe rumahnya udah mati. Nah itu terjadi di bulan Muharram. Jadi pasukan Abrohah nyampe ke Ka'bah itu nyerangnya bulan Muharram, 50 hari setelahnya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun itu dinamakan tahun gajah. Dalailu bahiratun ala nubuwatihi. Jadinya bukti-bukti yang besar, yang agung atas kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya Nabi Muhammad setelah umur 40 tahun ketika mengeluarkan sesuatu yang hebat, itu namanya mukjizat. Nah kalau sebelum 40 tahun namanya irhasah. Nah sebelum Nabi Muhammad lahir itu banyak kejadian-kejadian yang hebat, dan ini menunjukkan, dan ini memberi kita isyarah bahwasanya yang lahir ini bukan manusia biasa, yang lahir bukan manusia sembarangan. Makanya kalau di Maulid Ad-Diba itu disebutkan al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Jadi alam ini nih yang Allah bangun, yang Allah ciptakan, alam ini nih itu hanya sebuah tanda, hanya sebuah simbol, tapi yang dituju ialah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Nabi Muhammad mau lahir di dunia, makanya diciptakanlah dunia ini dengan segala kehebatannya, dengan segala keindahannya. Sama kayak orang mau kriaan. Nanti kalau di rumah mau kriaan, ngapain nanti kalau rumah mau kriaan? Masa pakai kaos oblong doang? Ya kan nggak mungkin. Orang mau kriaan pasti pakai jas, pakai pakaian yang rapi, rumahnya dirapihin, dipasang apa namanya itu, tenda, dipasang bunga-bunga, karena kan mau nyambut siapa tuh? Mau nyambut pengantin, nyambut tamu, nyambut besan. Begitu juga alam ini Allah ciptakan dengan keindahannya karena ingin menyambut siapa? Nabi kita Muhammad. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud, kata Imam Ad-Diba itu. Nah begitu juga ketika detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayan bagi lana huna an nadhkura nubzatan au ba'du ma dhaharat min ad-dalailil bahirah.
Dan sepatutnya bagi kita di sini, kata musannif, untuk menyebutkan sekelumit atau sebagian apa yang terjadi atau apa yang tampak daripada bukti-bukti yang jelas atas kenabian Tuhan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hina maka mahmulan fi batni ummihi, ketika Nabi Muhammad itu masih dibawa atau masih di dalam perut ibunya, au inda wiladatihi, atau ketika dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang luar biasa Nabi Muhammad. Lima rawahul hakimu bi isnadin sahihin, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dengan sanad yang sahih, anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka bertanya atau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsik, kabarkanlah kepada kami tentang kehebatan, kemuliaan engkau punya diri ya Rasulullah. Di sahabat Nabi itu selalu mencari-cari, selalu bertanya-tanya tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya semakin bertambah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ana dakwatu Abi Ibrahim. Kata Rasulullah, aku ini adalah sebagai bukti dari doa ayahku Ibrahim, kakekku Nabi Ibrahim. Wa busyra akhi Isa, dan juga kabar gembira dari saudaraku Isa, maksudnya Nabi Allah Isa. Karena disebutkan di kitab Injil itu disebutkan karakter sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat umatnya pun disebutkan. Wara'at ummi hina hamalat bika annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusura busyra min ardi Syam. Dan ibuku itu melihat ketika sedang hamil, membawa aku seolah-olah keluar dari dirinya itu cahaya yang terang, sampai-sampai istana-istana di negeri Syam yang jauh itu kelihatan. Karena kan zaman dulu belum ada listrik. Malam gelap, tapi dari pancaran sinarnya Nabi Muhammad itu rumah jadi terang. Kehebatan luar biasa. Itu wilayah menjadi terang, sampai-sampai saking terangnya itu langit itu yang jauh kelihatan tuh istana-istana yang ada di negeri sakingan terangnya sinar atau nur cahaya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Utsman bin Abil As, diriwayatkan dari Utsman bin Abil As, an ummihi, beliau meriwayatkan dari ibunya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua.
annaha qalat, bahwasanya itu ibunya berkata, syahidtu wiladatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, aku menyaksikan detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Qalat, ini ibunya Utsman bin Abil As berkata, falam anzur minal baiti illa nuron, aku nggak melihat apa-apa di rumah tersebut kecuali sinar yang terang. Wa inni la anzur ila nujumi tadnu hatta anni la aqulu la yaqna alayya, dan aku melihat itu bintang-bintang mendekat turun, sampai-sampai kata periwayat ini cerita, jangan-jangan nih bintang mau jatuh, saking tuh bintang turun terang itu daerah karena menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Suyuti, al-Imam Suyuti berkata, wa kadzalika ummahatul anbiya yaroina, begitu juga ibu-ibunya para nabi, mereka semua melihat kejadian yang luar biasa. Jadi ibu-ibunya para nabi itu ketika melahirkan anaknya, mereka juga melihat tanda-tanda kehebatan si bayi ini. Walakin, kata Imam Suyuti, akan tetapi, alladzi atahu ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hali hamliha bihi wa wiladatuha aktsar wa a'dham mimma ra'athu sa'iru ummahatil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi yang datang kepada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hamil membawa jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika melahirkan, itu lebih hebat, lebih agung daripada yang dilihat ibu-ibunya para nabi-nabi yang lain. Jelas, karena Nabi Muhammad pemimpin para nabi. Famin dzalika ma qalahu fil mawahib wa syariha. Di antaranya bagaimana yang disebutkan dalam kitab Mawahib dan juga syarahnya, an Humam bin Yahya bin Ishaq ibni Abdillah ibni Talhah al-Ansari, dari Humam bin Yahya bin Ishaq bin Abdullah bin Talhah al-Ansari, anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lamma waladtuhu kharaja minni nurun adha'at lahu qusuras Syam wa waladtuhu nadhifan ma bihi qadarun. Dikata ibu Rasulullah Sayyidatuna Aminah, ketika aku melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu keluar dari aku punya badan cahaya yang sampai-sampai cahaya tersebut saking terangnya itu sampai menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam yang jauh. Dan aku melahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan bersih, nggak ada kotoran sedikit pun. Jadi Nabi Muhammad ketika keluar dari rahim ibunya itu dalam keadaan bersih, nggak ada kotoran sebagaimana bayi-bayi yang lahir. Jadi Rasulullah keluar sama jalannya seperti manusia-manusia yang lain dari rahim ibunya. Cuman yang membedakan
Itu Rasulullah ketika keluar dalam keadaan bersih, nggak ada kotor, nggak ada kotoran. Itulah satu keistimewaan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minad dalailil bakhirah, dan di antara bukti-bukti yang hebat, khumudu nirani farisin, itu api yang ada di negeri Persia mati, itu api itu di malam itu, dan api ini nggak pernah padam, nyala terus tuh api. Karena nggak padam sama orang-orang Majusi, dipikir tuh Tuhan, akhirnya mereka sembah itu api. Wa kana wuquduha mustamirran min ahdi Isa alaihi salam. Itu api Persia dari zaman Nabi Isa udah nyala, nggak mati-mati. Itu api Majusi. Redupnya, matinya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ini merupakan tanda bahwasanya ketika kebenaran muncul, maka kejahatan bakalan mati, redup. Wadirabu iwani Kisra fa asghata minhu arba'ata asyara syarafatan. Di istana Kisra terjadi gempa goncangan, sampai-sampai tiangnya itu yang besar, yang gede, ada 14 roboh di malam kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana fi dzalika isyaratun ila adadin min malikin minhum ba'da dzalika ila an nusikha mulkuhum fi khilafati Umar bin Khattab. Dan ternyata 14 tiang mereka yang jatuh itu merupakan tanda 14 raja mereka yang bakalan mati, dan setelah itu habis, nggak ada lagi dinasti Iwani Kisra, mati semuanya, habis. Wa qadat buhairatu sawah. Kemudian Bahirah Sawah itu yang nggak pernah dia nggak pernah kering menjadi kering. Wa tanakkasatil asnamu fi afaqil ardi. Jadi seluruh patung-patung yang ada di muka bumi ketika kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu patung pada jatuh sendiri tersungkur. Mungkin kalau di Indonesia waktu itu udah ada patung, jatuh juga tuh patung. Seluruh bumi patung pada apa? Pada jatuh. Wasaqata arsyu iblis. Kemudian istananya iblis juga hancur, jatuh, runtuh. Warumiya syayatinu bisubi, dan setan-setan dilempar dengan bola api itu. Karena setan-setan dulu tuh suka naik ke langit. Di sebelum Nabi Muhammad lahir, setan-setan tuh suka naik ke langit, suka nyuri-nyuri info gitu. Iblis, setan ke langit. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, ditutup portalnya, udah boleh. Nah, malam Nabi Muhammad lahir, dilemparin tuh mereka. Lempar pakai apa? Pakai bola api, supaya apa? Supaya dia nggak pada naik ke langit lagi. Makanya sekarang setan nggak bisa naik ke langit. Udah tutup portalnya. Ketika apa? Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Waruya anhum wa an kahanatihim fi dzalika anwa'ul ajab. Kemudian dukun-dukun di zaman itu dukun-dukun di zaman itu udah keheranan. Nah, ini apa kata dia, kok setan pakai kocar kacir, iblis pada panik pada kocar kacir, heran dulu kenapa. Biasanya tuh setan bisa nyolong berita-berita dari langit, nguping gitu kalau ada pembicaraan. Nah, ini sekarang setan, iblis nggak bisa lagi. Ada apa nih?
Dukun-dukun udah pada ketakutan tuh. Tapi dia belum tahu bahwasanya di malam itu ada kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya semua ini tuh tanda-tanda bahwasanya kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keluar biasa. Jadi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak terjadi keajaiban-keajaiban yang menunjukkan bahwasanya ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan makhluk yang biasa, bukan manusia yang biasa. Makanya kan kalau dalam syariat disebutkan Muhammadun Basyarun apa? Walaisakal Basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajar. Nabi Muhammad itu manusia, ya memang Nabi Muhammad itu sama kayak kita, fisiknya manusia. Tapi Nabi Muhammad bisa capek, Nabi Muhammad juga bisa sakit. Lakal basyari, tapi Nabi Muhammad hakikatnya enggak seperti manusia. Jenisnya sama, tapi hakikatnya beda. Jangan disamain Nabi Muhammad sama manusia-manusia yang lain. Bal huwa yakutatun, Nabi Muhammad diibaratkan batu yakut yang mahal, sedangkan manusia-manusia yang lain diibaratkan seperti batu-batu yang ada di jalanan, batu-batu yang nggak ditolak orang. Jadi itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keagungannya. Nah, mudah-mudahan kita ini sebagai umatnya bisa bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.